Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini di tengah kumandang takbir yang menggetarkan jiwa, kita kembali dipertemukan dalam suasana Idul Adha yang penuh berkah dan kebahagiaan. Sungguh sebuah nikmat yang tiada tara nilainya, di mana kita dapat berkumpul bersatu dalam saf, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala serta mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan nama dan sifatnya yang maha sempurna. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di akhir zaman. Siapapun yang ingin selamat maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk kita berittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hari ini sebagian saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka semua kita doakan semoga Allah memberikan haji yang mabrur, di mana balasan mereka itu adalah al-hajjul mabrur laisa lahu illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa orang yang berhaji dan diterima hajinya, dia akan kembali ka yaumin waladathu ummuh, sebagaimana hari baru dilahirkan, hari pertama lahir di dunia ini,
begitulah laksana kesucian yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa al-hajju yahdumu ma kana qablahu, bahwa amalan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan segala macam bentuk dosa sebelumnya. Sekali lagi kita berdoa semoga seluruh jamaah haji Indonesia khususnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang berkorban, semoga Allah menerima korban mereka dan menjadi wasilah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, hari raya Idul Adha ini bukan sekedar liburan, bukan sekedar acara potong hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha adalah momentum agung bagi kita. Dia adalah cermin untuk kita melihat kembali diri kita, kembali mencermati makna sejati dari pengorbanan dan ketaatan. Jika kita menyelami lebih dalam, momentum ini tidak bisa dipisahkan dengan sebuah kisah monumental dari seorang manusia yang sangat agung, hamba Allah yang sangat istimewa, yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Beliau adalah salah satu dari Nabi Ulul Azmi, di mana para Nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan. Nabi Ibrahim alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia menuju kebenaran. Seluruh perjalanan hidupnya yang kita baca dalam kitab suci adalah cerminan perjuangan yang tak kenal lelah dalam menegakkan nilai-nilai tauhid. Apakah nilai tauhid itu sesungguhnya? Tauhid itu adalah kemurnian, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya, wabil khusus putranya Ismail alaihissalam. Di awal perjalanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nenek moyangnya menyembah patung, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta menerima ajaran nenek moyang itu. Dia berpikir dengan cerdas. Dia senantiasa mencari hakikat sembahan yang tidak dalam bentuk patung, karena dia mencermati dan mengamati dengan seksama bahwa patung ini tidak bisa berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang. Pada saat itu terbetik dalam hati bahwa mungkin ini adalah Tuhan. Namun setelah bintang itu menghilang, dia kemudian mengatakan Tuhan tidak mungkin menghilang karena dia harus selalu ada untuk menerima permohonan hamba-hamba. Kemudian setelah itu dia melihat bulan. Dia berkata bahwa barangkali ini adalah Tuhan. Dia lebih besar. Namun setelah bulan itu pergi, kemudian dia berkesimpulan bahwa ini bukanlah Tuhan karena dia pergi dan meninggalkan kita. Kemudian selanjutnya dia melihat matahari. Dia mengatakan, "Hada Rabbi, hada akbar." Mungkin ini adalah Tuhanku karena ini lebih besar dan lebih terang. Akan tetapi tatkala matahari terbenam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpulkan bahwa tidak mungkin Tuhan itu pergi meninggalkan hambanya. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian tiba pada kesimpulan bahwa tidak mungkin semua yang ada ini, meskipun indah kelihatan, meskipun mengagumkan pandangan kita, akan tetapi dia tidak punya kuasa untuk membantu dan menolong kita. Yang pasti Tuhan itu adalah Maha kuasa atas segala-galanya, tidak bisa dibantah, tidak bisa dilawan. Dialah yang maha pelindung pada hakikatnya, bukan patung-patung yang disembah itu. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan kebenaran tauhid dan hatinya mantap dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak tinggal diam. Beliau bangkit melawan kemusyrikan yang mendarah daging di lingkungannya. Tidak takut menghadapi Raja Namrud yang zalim, begitupun ayahnya yang memang pembuat berhala. Ini menunjukkan bahwa iman yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam menyatu dengan sosok keberanian. Bentuk perjuangan beliau adalah berdiskusi dengan ayah dan kaumnya dengan penuh hikmah dan kesabaran. Dengan lembut dan tegas, beliau mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala yang tidak bermanfaat, tidak mendengar dan tidak bisa melihat, apalagi untuk bisa menolong. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berargumen dengan logika, mencoba membuka mata hati mereka. Ini adalah contoh bahwa dakwah itu membutuhkan metode dan cara yang tepat. Ketika lisan tidak mampan, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan protes dengan bentuk nyata. Dia berani menghancurkan berhala-berhala di kuil, kemudian meninggalkan berhala terbesar. Tujuannya untuk menjadi bahan diskusi dan diplomasi. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diadili bahwa dialah pelaku penghancuran berhala-berhala itu, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim dengan cerdas menyampaikan argumentasi yang luar biasa dengan mengatakan bahwa jika memang Tuhan-Tuhan kalian itu punya kuasa, jika kalian meyakini bahwa Tuhan-Tuhan kalian itu bisa menolong, maka tanyakan kepada berhala yang paling besar itu, mengapa mereka tidak menolong yang lainnya? Justru mengapa mereka membiarkan patung-patung yang lain itu hancur? Pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membuat mereka bungkam dan tidak bisa berdaya untuk melawan argumentasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya perdebatan sengit berhadapan dengan Raja Namrud. Ketika Namrud mengatakan dirinya sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berani menyatakan bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud dengan spontan mengatakan bahwa ana uhyi wa umit. Saya juga wahai Ibrahim bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka dipanggillah dua orang, satu dipenggal dan satunya dibiarkan. Maka pada saat itu Ibrahim tidak kehabisan akal. Ibrahim langsung mengatakan bahwa Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Maka coba engkau datangkan sebaliknya, terbitkan dari barat. Maka pada saat itulah Namrud laknatullah alaihi tidak bisa melawan argumentasi yang cerdas dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah gambaran tauhid yang luar biasa. Berani tampil di hadapan siapapun untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puncak keteladanan yang bisa kita lihat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana ketulusan beliau menjalankan ketaatan. Bisa dibayangkan pada saat datang perintah untuk menyembelih putranya, yang pada saat itu seorang putra yang memang sudah lama diidam-idamkan. Namun kali ini Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dalam bentuk mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan hal itu kepada putranya. Kemudian sang putra dengan tulus merespon ajakan ayahnya. Tatkala ayahnya mengatakan, inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Sang anak ini dengan polos mengatakan jika memang itu adalah perintah Allah,
Jika memang mimpi itu adalah merupakan isyarat instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka insyaallah engkau akan mendapatiku sabar dalam menghadapi ujian yang berat ini. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun suatu kemukjizatan Allah tunjukkan, hadiah dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menebus ketaatan seorang ayah dan seorang anak. Seketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim utusan untuk segera mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor kibas, maka yang terpotong tidak dan bukan leher Ismail alaihissalam, melainkan hewan kurban. Allah hanya sekedar ingin menguji ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Inilah sosok gambaran pribadi dan keluarga yang memiliki ketauhidan yang kokoh, akidah yang kuat, tidak goyah dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Inilah yang kita harapkan untuk kita warisi. Hadirin kaum muslimin dan jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita menyebut nama baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap salat, bukan sekali dalam sehari, sebelum salam kita menyebut nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Muhammad dan keluarganya, Ibrahim dan keluarganya, setiap hari kita menyebut-nyebutnya. Namun sayangnya masih banyak di antara kaum muslimin masih menunggu momentum Idul Adha untuk dia menguatkan spirit keteladanan tauhid, untuk mendekatkan dirinya, mengambil contoh tauladan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Olehnya itu, pada momentum Idul Adha ini, kita deklarasikan diri kita untuk mulai sekarang dan seterusnya sampai akhir hayat kita, kita harus selalu menguatkan spirit tauhid, keyakinan dan akidah kita. Karena pada hakikatnya bekal untuk kita membawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan yang tulus, keimanan yang bersih dari kesyirikan. Karena orang yang melakukan syirik dalam hidupnya, kemudian dia membawa mati dosa syirik itu, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berbahayanya dosa syirik ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian senantiasa melakukan dosa syirik, maka sungguh akan hancur seluruh amal kalian, dan di akhirat kelak kalian akan menjadi orang yang celaka dan merugi. Hadirin sekalian, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa syirik ini akan menghancurkan puasa kita. Dosa syirik ini akan menghancurkan salat kita, kurban kita, bahkan ibadah haji yang kita lakukan. Segala macam bentuk ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan hancur dan sia-sia dalam hidup ini, hingga kelak kita akan menjadi orang yang menyesal. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Olehnya itu, mari kita senantiasa membersihkan diri, mensucikan diri dari berbagai hal yang bisa menodai tauhid kita, sebagaimana ketauhidan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan beserta keluarganya, wabil khusus Nabi Ismail alaihissalam. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh
ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمخلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من البلدان هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين، واجعل اللهم ولايتنا فينا خافك واتقاك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك منا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك من حسن الخاتمة يا رب، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.